Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Darwis dengan NIM 2202095010161 dari kelas PT3C. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan atau rangkuman materi dari konsep logika biner pada mata kuliah elektronika, analog, dan digital. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, pengertian logika biner. Logika biner itu menggunakan dua buah nilai yaitu 0 dan 1. Kemudian logika biner itu digunakan dalam sistem digital yang dimana seperti kita tahu ada dua ini dua bagian yaitu logika biner positif dan logika biner negatif. Yang dimana logika biner positif itu logika biner ditandai dengan nilai satu lebih rendah, lebih tinggi, dan nilai rendah ditandai dengan nilai nol. Kemudian logika biner negatif yaitu logika tinggi dinilai dengan nol dan logika rendah ditandai dengan satu. Kebalikan dari logika di biner positif. Kemudian operasi logika dasar. Operasi logika dasar itu terbagi menjadi tiga yaitu AND, OR, dan NOT. Yang dimana AND itu operasi ini dilambangkan dengan sebuah titik atau sebuah operator. Dan OR itu operasi ini dilambangkan dengan tanda plus atau tanda tambah. Dan operasi not itu dilambangkan dengan sebuah tanda petik atau kadang-kadang dengan tanda strip atas. Kemudian langsung kita masuk ke gerbang logika N. Gerbang logika N itu eh, gerbang yang logika dasarnya memiliki dua atau lebih sinyal masukan atau input dengan satu sinyal keluaran atau output. Konsep gerbang ini seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara seri, yang dimana ketentuan sinyal ini, sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Kemudian ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A, N, B. Kemudian kita masuk ke gerbang logika OR. Gerbang logika OR itu memiliki dua atau lebih sinyal masukan dengan satu sinyal keluaran, sama seperti gerbang logika N. Tapi berbeda di konsep gerbangnya. Konsep gerbang ini itu seperti dua buah saklar yang dipasangkan secara paralel. Sedangkan N yang tadi itu dipasangkan secara seri. Kemudian ketentuan sinyalnya yaitu sinyal output atau keluaran akan tinggi jika salah satu sinyal masukan tinggi. Kemudian ekspresi booleannya yaitu F sama dengan A or B. Kemudian gerbang logika NOT, yaitu gerbang logika dasar yang memiliki dua atau lebih sinyal masukan atau input dan sebuah sinyal keluaran atau output. Kemudian konsep gerbang ini seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan diserikan dengan sebuah resistor. Kemudian ketentuannya itu sinyal keluaran akan tinggi jika sinyal masukan rendah. Kemudian ekspresi booleannya yaitu F sama dengan not A. Kemudian rangkaian switching dan sinyal biner. Untuk switch-switch yang dipasangkan paralel, lampu menyala jika A atau B ditutup, seperti pada gambar di samping. Dengan jelas bahwa kedua rangkaian itu dapat diterangkan dengan menggunakan logika biner dengan operasi-operasi AND dan OR. Kemudian yang terakhir yaitu hukum aljabar boolean. Ada 6 tipe hukum aljabar boolean. Yang pertama itu hukum komutatif atau komutatif law. Yang di mana komutatif law itu menyatakan bahwa penukaran urutan variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap terhadap output rangkaian logika. Kemudian hukum asosiatif atau asosiatif law itu menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap terhadap output atau rangkaian logika. Kemudian hukum distributif atau distributive law
Itu hukum distributif itu menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tempatnya atau diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut itu tidak akan mempengaruhi output atau keluarannya. Kemudian hukum N atau N law yaitu disebut sebagai hukum N karena pada hukum ini menggunakan operasi logika N atau perkalian. Contohnya itu hukum N aljabar boolean. Kemudian hukum OR atau OR law di mana itu hukum ini menggunakan operasi logika OR atau penjumlahan dan hukum inversi atau inversion law yang mana hukum inversi itu menggunakan operasi logika NOT atau hukum ini menyatakan jika terjadi inversi pada jika terjadi inversi ganda atau kebalikan dua kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Baik, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.